Terima kasih masih siap bersama kami dalam program Berjaga di MKTV. Dan diingatkan juga ya, sahabat bisa menyimak tayangan kami silakan di IndiHome di channel 854 atau via streaming.com/MKTV dan juga live Instagram kami nih saat ini di MKTV 60. Jadi sahabat MKTV bisa juga memberikan pertanyaannya via kolom komen yang ada di Instagram kami di MKTV 60. Kita masih bersama dengan Dr. Dendi Juanda, spesialis penyakit dalam. Masya Allah, ilmu kali ini, malam hari ini sangat berharga sekali ya sahabat MKTV. Dan kita sekarang masuk di segmen terakhir. Dimanfaatkan sebaik-baiknya kalau sahabat MKTV ingin interaktif dengan dokter di 022-200-3776. Baik, kembali ke Pak Dokter kali ini ya. Pak Dokter bisa mendengar Riris sekarang. Pak Dokter sudah terhubung? Bisa, alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah. Loh. Terhubung. Pak Dokter, jadi gini, kalau misalnya sekarang nih masyarakat ya agak kesulitan membedakan apakah saat ini positif terinfeksi COVID ataukah influenza biasa atau memang ya kalau alergi juga sama ya hampir mirip-mirip lah, kurang lebih seperti itu Pak Dokter. Silakan Pak Dokter, dan juga kalau misalnya nanti masyarakat setelah memang positif, setelah misalnya di rapid saja ya positif, itu harus kemana gitu loh untuk melanjutkan tahapan pengobatannya. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi kalau sekarang kita merasakan suatu keluhan yang tidak enak badan lah ceritanya ya, seperti gejala-gejala virus infeksi aja, karena ini kan virusnya ada gejala yang disebut dengan gejala infeksi virus itu akut ya, beda dengan infeksi yang kronis misalkan TBC atau tifus, itu tidak demikian. Tapi kalau infeksi virus selalu akut. Biasanya kita ada gejala-gejala yang spesifik dulu, tidak spesifik dulu, seperti ada gejala bisa panas badan, kemudian rasa lemas, itu yang tidak spesifik ya, bisa pada semua virus. Tapi ada yang khas sebetulnya, sering di luar infeksi virus yang lain, itu pada COVID itu sering ada gejala tambahan, menurunnya bau indera penciuman dan indera rasa. Itu kita harus waspada bahwa mungkin ada infeksi COVID atau tidak dalam tubuh kita. Jadi kita sudah sedikit waspada kalau ada dua keluhan seperti di atas. Yang menjadi masalah itu sering tumpang tindih pada saat ini, karena di kita juga banyak infeksi virus yang lain, ada demam berdarah, ada infeksi influenza. Itu bisa overlap ya, itu bisa terjadi tumpang tindih antara infeksi COVID di satu sisi, bersamaan juga mungkin kita terkena infeksi influenza atau infeksi virus yang lain. Jadi kita harus lebih jeli di Indonesia ini, karena bukan hanya virus COVID yang baru muncul, virus-virus yang lainnya sudah ada lebih dahulu, mulai demam berdarah, mulai influenza, dan infeksi virus yang lain. Jadi gejalanya bisa tumpang tindih, sehingga bila kita sudah merasa tidak enak badan, harus sebaiknya kita melakukan isolasi mandiri saja, lebih baik. Pakai masker yang ketat, sambil kita untuk konsultasi kepada bisa ke dokter keluarga, ke Vaskes 1, karena sekarang susahnya kalau mau menghubungi bisa juga lewat telepon COVID kalau memang mudah dihubungi, tapi kita harus mulai memikirkan apakah kita sudah terpapar virus COVID atau tidak. Karena sekarang virus COVID tidak tahu, sudah tidak ada lagi transmisi lokal. Kalau kemarin kita mudah, Jakarta aja yang kena, kalau sekarang tidak, sudah menyebar kemana-mana. Jadi kita anggap mungkin sudah ada di sekitar kita virus COVID itu. Pada saat kita sudah mulai merasakan badan yang tidak enak, keluhan-keluhan panas badan, batuk-batuk, nyeri tenggorokan, infeksi virus virus yang lainnya, kita harus aktif untuk melakukan konsultasi kepada dokter, bisa melalui medicine, bisa melalui jalur komunikasi yang lain, bahwa kita ingin memeriksakan laboratorium kita. Memang tidak akan langsung kita swab, tapi kita akan melakukan dulu pemeriksaan fisik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan yang sederhana laboratorium. Ada standar buat infeksi virus itu, ada beberapa laboratorium sederhana dari darah. Kemudian kita lakukan juga kalau ada infeksi tambahan seperti atau gejala tambahan, kita lakukan foto ronsen, sambil kita harus melakukan untuk mendeteksi virus itu ada dalam tubuh kita yang disebut dengan pemeriksaan apus swab, yang kita akan periksa PCR.
2 kali pemeriksaan PCR itu ya, hari ke-1 dan hari kedua. Itu harus, memang cutinya itu gold standarnya itu PCR, bukan rapid antibody. Tapi kalau screening pertama, kalau tidak ada, kita boleh pemeriksaan rapid antibody. Tetapi harus dalam waktu yang tepat. Karena kalau terlalu cepat, itu kadang rapid antibody itu belum muncul. Rapid antibody itu baru muncul setelah hari ke-5 atau ke-5 sampai ke 10 lah, itu baru muncul rapid IgM-nya. Tidak hari awal itu berisi negatif. Jadi jangan terlalu cepat juga. Hari pertama kita sudah pengen memeriksa rapid antibody karena belum muncul imunoglobulinnya. Beda dengan rapid antigen. Tapi belum ada ya di Indonesia, baru ada di beberapa rumah sakit. Itu bisa awal-awal penyakit. Sedangkan kalau PCR yang swab itu memang juga jangan terlalu cepat ya, akan baru muncul hasilnya pada saat mulai hari ke-4, ke-5 sampai hari ke-9, 10. Jadi jangan terlalu cepat juga pemeriksaan PCR dari swab yang dilakukan di apus tenggorok dan rongga hidung itu. Jadi itu pertama harus. Jadi kuncinya pemeriksaan lab dilakukan yang sederhana dan fotoronsen dan pemeriksaan PCR melalui swab apus tenggorok. Kuncinya di sana biar kita mengetahui kita itu terpapar COVID atau tidak, agar kita melakukan isolasi mandiri yang betul. Karena sekarang itu ada kejadian atau gejala tambahan yang memang rada bisa mempercepat perburukan yang kita sebut dengan istilahnya happy hypoxia. Jadi dalam beberapa hari tiba-tiba muncul sesak yang berat sampai menimbulkan kematian. Itu jangan dianggap sepele. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba terkena disangkanya flu-flu, tiba-tiba terasa sesak yang berat, meninggal saja. Karena gejala COVID itu tidak bisa diprediksi. Baik. Pak Dokter, mohon maaf, ini Pak Dokter. Rupanya ada pertanyaan yang masuk langsung dari live Instagram kita ini, via komen. Boleh ya Pak Dokter ya, sebagai penutup juga nih, pertanyaan pamungkas dari Simbah.tomo. Assalamualaikum, tanya dokter. Salah seorang teman saya pernah melakukan sholat berjamaah Isya dengan seorang positif COVID. Malamnya terasa tenggorokannya sakit sekali, tapi paginya udah sembuh. Itu kira-kira gimana ya Pak Dokter ya? Karena kan tadi antibodinya baru akan muncul sekitar setelah infeksi 5 hari gitu ya Pak Dokter ya. Ini gimana nih Pak Dokter dengan gejala seperti ini yang sudah pernah interaksi langsung dengan seorang yang positif COVID? Jadi kalau namanya infeksi itu yang disebut dengan masa inkubasi ya. Masa inkubasi itu masa pada saat virus masuk dan sampai menimbulkan gejala. Pada infeksi COVID itu tidak akan begitu kita artinya ketemu seperti pada kasus tadi ya, sholat Isya bersama, kemudian malamnya timbul sakit tenggorokan, itu bukan dari infeksi COVID yang kontak barusan ya, karena waktu minimal untuk timbulnya gejala itu 3-4 hari baru bisa timbul gejala COVID, bisa berusaha panas badan, batuk, sakit tenggorokan. Mungkin juga kadang-kadang itu oleh infeksi yang lain, atau juga apalagi kalau kemarinnya sembuh atau kita terlalu ada panik atau perasaan tidak nyaman mengetahui ada kontak dengan penderita COVID sehingga akhirnya timbul reaksi hipokondria, artinya reaksi yang berlebihan, kita ketakutan terkena COVID. Itu juga bisa ya kalau terlalu cepat, karena penyakit itu apalagi terkena tidak akan langsung pada saat kena timbul gejala. Ada fase yang disebut dengan masa inkubasi beberapa hari. Mungkin begitu jawabannya untuk kasus yang Pak Dokter, Masya Allah, itu jadi pertanyaan pamungkas sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam Dokter Jaga kali ini. Tentunya sahabat MKTV sangat penasaran ya, ini memang ilmu yang baru sekali karena virusnya juga baru ya. Pak Dokter, Insya Allah kita akan berjumpa di minggu depan nih Pak Dokter, sudah dijadwalkan kembali ya Pak Dokter. Semoga Pak Dokter sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan Insya Allah ilmu-ilmunya bisa diberikan lagi kepada kita nih, insya Allah ya Pak Dokter. Dan mudah-mudahan juga Pak Dokter beserta teman sejawat, insya Allah berikan keikhlasan senantiasa untuk bisa mengawal hingga Indonesia lepas dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan sahabat MKTV, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Dendi Juanda, spesialis penyakit dalam tentang tindakan preventif
guna mencegah terkena penyakit COVID-19 apa saja yang memang harus kita siapkan. Panjang sekali tadi sahabat MKTV ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Dr. Dendi. Dan untuk mengingatkan sahabat MKTV, sebagaimana pemerintah juga memberikan kita protokol kesehatan, jangan lupa jaga jarak, physical distancing sekitar 2 meter ya. Nah, kemudian juga jangan lupa cuci tangan, atau kalau tidak ada, kita pakai hand sanitizer. Dan yang terakhir, sangat pamungkas sekali adalah bagaimana kita tetap membiasakan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.